MySQL Connect gitu ya. Tapi hal itu perlu teman-teman pahami begitu ya, meskipun di Laravel ini tidak digunakan untuk itu, tapi namanya itu juga teori basic ya, teori dasar gitu, sehingga hal itu perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman apa ya istilahnya itu kuasai lah mengenai hal itu. Oke, jadi saya mungkin coba ilustrasikan di sini dulu ya. Saya coba tampilkan salah satu project yang menggunakan Laravel. Bentar. Supaya enak itu saya menggunakan share window saja. Di sini. Oh, bentar. Saya jalankan artisannya dulu. Oke. Oke, di sini. Ya, oke. Nah, ini ya. Ini apa itu namanya? Mungkin salah satu project ya yang dibuat dengan menggunakan Laravel gitu. Nah, dari sini itu bisa teman-teman lihat ya bahwa ketika kita mengakses project filenya gitu ya, maka tampilan awal itu di sini. Nah, ini dapatnya dari mana kok bisa ditampilkan ini gitu ya. Kita lihat kembali ke projectnya. Ini mungkin saya kecilkan seperti ini ya. Kemudian Laravel text editornya saya coba buat seperti ini. Bentar. Nah, oke, muncul ya. Nah, dari sini bagaimana tampilan ini bisa ditampilkan, bahwa ini kan browser, dia kan mengakses situs ya, jadi mengakses DNS-nya lah, ini kan baru link lokalnya ya, tapi kalau misal nanti sudah di-deploy itu kan pasti sudah berbentuk domain name service ya. Kemudian dari sini dia kan sebenarnya ini adalah indeks ya, iya kan, di sini itu adalah indeks. Nah, itu pendefinisiannya kalau di Laravel itu teman-teman definisikannya di sini gitu ya, di roots, kemudian di web.php. Nah, kemudian kita lihat di sini root yang dia sebagai indeks itu yang mana gitu ya. Nah, ini kan, jadi dia ini. Nah, terus kemudian karena di sini itu tidak hanya berupa tampilan ya, tidak hanya berupa tampilan saja yang diinformasikan, bahwa di sini itu terkait dengan data ini gitu ya, itu dia juga mengambil data gitu ya, sehingga informasi ini itu dia harus berkomunikasi dengan model gitu ya, bahwa saya perlu nih data-data ini untuk ditampilkan di halaman awal. Maka untuk proses pendefinisian di sini tidak bisa langsung ke halamannya saja gitu ya, karena ada beberapa data yang perlu ditampilkan. Nah, sehingga seperti tadi itu ya, seperti polisi tadi, diarahkan gitu ya. Kalau misalnya seperti itu tuh nggak bisa langsung ditampilkan gitu ya. Berarti kamu harus melakukan proses terlebih dahulu gitu ya, proses untuk menjalankan fungsi menampilkan datanya gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini itu dia di root-nya sebagai indeks URL-nya, kemudian dia isinya itu tidak langsung untuk menampilkan view seperti di bawah. Kalau di bawah ini kan dia langsung return view ya, tanpa dia harus menampilkan data apapun. Nah, kalau misal ada berarti dia jalankannya seperti ini gitu. Jadi dia bukan function, tapi dia menjalankan controllernya. Nah, di sini adalah controller, kemudian yang ini itu adalah method function-nya gitu, atau function-nya lah ya. Karena method sama function itu sama-sama fungsi sebenarnya. Nah, kemudian di sini berarti ketika dia sebagai indeks, maka yang dijalankan itu adalah ini gitu. Jadi routing dia mengarahkan ke controller ini gitu ya, maka controller tersebut yang melakukan eksekusi gitu. Jadi kita bisa lihat di sini di controller namanya apa ini, home ya.
di controller, dia di nama home, kemudian kita lihat di sini itu dia method functionnya itu index gitu ya. Nah, jadi controller nanti yang akan menjalankan index fungsi di dalam method function index gitu. Nah, di sini. Ini yang tadi saya bilang karena berkaitan dengan data ya, ini tadi data diambil dari basis data, maka kita perlu berkomunikasi, controller tersebut berkomunikasi dengan model gitu. Di mana model tadi itu merepresentasikan tabel gitu dalam basis data yang kita gunakan. Nah, sehingga ini kita definisikan dalam controller begitu, terus kemudian di dalam controller tersebut gitu ya. Setelah dia tadi itu kalau melihat dari gambar, setelah dia mengirimkan data ke model, kemudian model kan merespon ya, dikembalikan lagi ke controller, kemudian setelah mendapatkan respons data dari model, maka controller tersebut dia akan mengembalikan ke sini gitu ya, return view gitu. Jadi mengembalikan ke view yang mana gitu. Nah, ini view-nya adalah homepage home. Jadi yang ditampilkan di sini itu dia ada di sini ya. Ada di view-nya itu letaknya ada di resources. Resources di sini. Nah, kemudian di view ini ya homepage home. Berarti dia homepage, kemudian dia home ini. Nah, jadi informasi yang ada di sana tadi itu dilempar atau mungkin dikembalikan ke view yang tadi supaya browser tersebut bisa melihat tampilan ini, gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di sini, apa yang dilakukan di root ini itu dia sebenarnya mereturn view juga, namun untuk menampilkan view-nya itu dieksekusi oleh controller, di mana controller di sini dia mereturn view homepage home ini. Nah, dia menjalankan ini yang ada di sini ini. Nah, seperti itu ya gambarannya. Oke, jadi di sini itu sudah include ke beberapa halaman ya. Jadi teman-teman bisa pecah dengan mencah beberapa halaman, kemudian halaman tersebut nanti tinggal dipanggil dengan menggunakan perintah include tadi. Nah, itu. Terus kemudian, misal sekarang contoh lagi, ini kan baru ngakses awal ya, bahwa root yang dipanggil itu. Kemudian ketika kita klik salah satu yang ada di sini. Nah, klik menu ini, maka dia akan muncul ini. Nah, prosesnya juga sama gitu ya. Jadi di dalam Ravel itu harus diregistrasikan dulu gitu untuk URL-nya. Karena di sini kan dia sebenarnya melihat ini kan, URL ini kan. Jadi link-nya yang mana, URL-nya yang mana, kemudian tampilannya yang mana gitu. Nah, ketika tadi user tersebut itu mengklik link tersebut begitu ya. Jadi perlu diregistrasikan di sini bahwa dengan link ini, legal agency ini, maka apa yang dijalankan gitu ya. Jadi kayak semacam ini nih, kita lihat di line 52, legal agency. Nah, di sini yang dijalankan adalah controller gitu ya, di mana controller di sini dia itu menjalankan controller home dengan method functionnya legal agency gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini di controller yang mana legal agency dia bisa bisa digunakan untuk menampilkan view juga begitu. Nah, dengan membawa data, yaitu data ini gitu ya. Jadi data ini sebenarnya bisa kita render ya. Jadi kita definisikan dia di controller, untuk selanjutnya data tersebut kita bisa tampilkan di view gitu. Nah, kemudian setelah diisi semua, kemudian user tersebut itu ngeklik submit gitu ya. Dan itu pun sama ya, ketika diklik submit, kan ketika diklik submit ini berarti kita harus tahu ya, karena kalau misalnya kita masih ingat kemarin pada saat kita belajar form, bagaimana cara men-submit data dengan menggunakan form, maka di dalam form tersebut kan ada atribut ya, ada atribut method, kemudian ada atribut action, di mana action tersebut dia akan mengarahkan bahwa submit data tersebut itu diarahkan ke halaman mana, diproses ke halaman mana, gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih di sini, dia karena legal agency itu, link dari legal agency tadi, dia diarahkan ke sini, ke return view homepage legal agency, maka di legal agency, kita lihat di sini, kita lihat formnya, nah ini ya, nah formnya di sini, actionnya itu adalah, nah dia diarahkan ke sini. Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan routing gitu ya, di mana routing tersebut itu kita bisa memberikan nama secara spesifik gitu ya. Jadi
meskipun linknya nanti berubah gitu ya, maka ketika kita definisikan ini, maka linknya tersebut itu akan mengikuti gitu ya. Jadi kalau misal di PHP native kemarin, biasanya untuk yang action ini kita bisa arahkan langsung ke halamannya ya, misal proses.php gitu, eksekusi.php kan seperti itu. Nah, kalau di sini sebenarnya teorinya sama ya, kita juga arahkan ke halaman tertentu gitu ya. Cuma memang kita di dalam framework ini kita menggunakan MVC tadi gitu. Nah, sehingga ketika form tersebut itu disubmit, maka dia diarahkan ke sini, root homepage.legalisasi. Nah, ini apa? Root homepage legalisasi ini dia mengarah kemana? Kita lihat lagi ke web ini. Jadi teman-teman tuh harus mendefinisikan ini terlebih dahulu gitu ya. Kita lihat karena tadi nama root ya, jadi untuk mendefinisikan nama root itu seperti ini ya, kita definisikan dia sebagai nama, name, kemudian namanya apa gitu. Nah, tadi homepage legalisasi berarti ini yang dijalankan, berarti di situ dia diarahkan ke URL ini dengan menjalankan home, dan action-nya itu apa, method function-nya itu apa, save legalisasi. Nah, jadi setelah itu submit diklik ya, maka diproses lagi oleh controller dengan memanggil fungsi itu tadi, save legalisasi ini. Nah, jadi setelah itu submit diklik, ini yang dijalankan gitu ya. Nah, sama gitu ya, jadi setelah ini dijalankan, maka karena ini prosesnya juga menyimpan data, maka dia harus ada komunikasi dengan modelnya gitu ya. Nah, ini komunikasi dengan modelnya. Terus kemudian di dalam model tersebut itu kan sudah ada beberapa fungsi juga ya. Jadi fungsi untuk menampilkan apa, untuk mengupdate apa begitu. Sehingga kita bisa jalankannya seperti ini gitu. Jadi kita panggil nama modelnya, kemudian kita panggil method function-nya, dan juga dengan parameter kalau misal memang kita menggunakan parameter. Nah, kemudian dari sini kan model akan memberikan respon ya, apakah data tersebut itu berhasil disimpan atau tidak gitu ya. Maka model tersebut itu akan mengembalikan ke controller, kemudian controller nanti dari respon data itu akan mengirimkan data respon tadi ke view gitu. Nah, di sini kenapa ini tidak menggunakan return view gitu ya? Karena untuk melakukan return response itu bisa kita gunakan langsung ke view-nya, atau kita bisa menggunakan dengan cara ini ya, dengan menggunakan JSON gitu ya. Jadi data-datanya itu berupa JSON. Nah, kemudian JSON tersebut itu nanti bisa ditampilkan ya dengan menggunakan Ajax atau mungkin JavaScript gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang responsnya itu sama-sama dikirim dan sama-sama untuk diterima. Gitu ya. Jadi misal ngirim datanya ke model nanti akan memberikan respons gitu ya. Kemudian kontrol menangkap respon tersebut, kemudian di-deliver lagi gitu ke view. Nah, kurang lebih konsepnya, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian modelnya seperti apa gitu ya. Kita bisa lihat nih, di sini dia menjalankan model. Kemudian bentuk modelnya seperti apa sih gitu ya. Jadi modelnya itu kalau kontrol kan ada di sini ya, ada di HTTP ini. Kalau models itu ada di folder app ini, ada di models. Nah, ini itu kita bisa buat ya di dalam terminal di IDE-nya gitu ya. Dan di sini kita bisa jalankan PHP artisan make models, kemudian nama modelnya apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan ini sebenarnya PHP artisan make gitu ya, model, nama modelnya apa gitu ya. Misal model A gitu ya. Nah, nanti setelah diklik, setelah di enter, maka dia akan muncul di sini gitu. Nah, kita lihat nih isi yang ada di dalam model ini gitu ya, employment agency. Nah, model employment agency di sini sudah ada beberapa method function ya yang disediakan atau yang kita buat gitu untuk menampilkan beberapa hal yang terkait dengan tabel tertentu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di atas gitu ya, sebenarnya yang perlu diketahui di sini adalah ini ya, di page number di mana kita harus definisikan bahwa model ini mengacu ke tabel ini gitu ya. Nah, kenapa hal ini perlu kita deklarasikan gitu ya? Kalau mungkin gampangnya gini, ini sebenarnya terkait dengan aturan sih, aturan di dalam Laravel. Jadi
sebenarnya nggak ada masalah gitu. Sebenarnya bisa kita tanpa menggunakan ini gitu ya. Tapi pendefinisian nama database kita itu juga harus mengikuti aturannya. Maksudnya seperti ini. Jadi misal kita membangun suatu aplikasi sistem informasi akademik di mana di situ kita memiliki data mahasiswa gitu ya. Jadi kita membuat tabel mahasiswa gitu. Nah, kalau sesuai aturan dari Laravel, nama tabelnya itu harus jamak gitu ya. Jamak di bahasa Inggris. Jadi kalau misal jamak di bahasa Inggris itu kan harus ada S di belakang katanya gitu ya. Jadi misal mahasiswa berarti mahasiswas gitu ya. Kalau misal bahasa Inggris student jadi students gitu ya. Nah, itu kalau misal kita menggunakan bahasa Inggris, saya rasa fair ya ketika kita menamakan modelnya seperti itu ya, students gitu. Tapi kan agak sedikit aneh misal kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita tambahkan S gitu ya. Jadi kayak mahasiswas gitu ya, kemudian docents gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak lebay gitu ya kalau misal itu diilustrasikan di bahasa Indonesia gitu. Karena kan kalau di bahasa Inggris itu kan memang sudah menjadi hal yang umum gitu, bahkan yang benar memang seperti itu gitu ya. Nah, untuk menghindari hal itu gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman tidak ingin menggunakan ini, maka nama tabelnya itu harus jamak tadi itu ya. Kemudian nama kelasnya itu juga harus sesuai dengan nama tabelnya itu. Kemudian setelah itu gitu ya, setelah apa itu namanya? Setelah kalau misal tidak menggunakan aturan itu, maka kita perlu definisikan gitu ya. Nama tabelnya dia, model ini tuh dia mengacu ke tabel yang mana. Nah, kayak gitu. Jadi supaya nanti apa yang kita lakukan di sini, nah itu sudah mengacu ke tabel ini sebenarnya gitu. Jadi kayak semacam ini ya, ketika kita menggunakan store prosedur gitu ya, jadi kita tinggal menjalankan bahwa perintah untuk menjalankan store prosedurnya gitu. Terus kemudian kalau misal delete itu juga sudah langsung berkaitan dengan tabel yang sudah kita definisikan. Nah kemudian di sini kan ada return ya, jadi return nilai dari ininya gitu. Biasanya sih hasilnya boolean, true atau false. Maka karena dia return otomatis misal ini deh. Misal yang tadi itu insert itu ya. Nah, dia ketika insert dilakukan, nah dia return variabel insertnya gitu. Nah, return ini dia akan memberikan respon data ke controller ini gitu. Jadi jika dia true atau false, maka dia jalankan ini gitu. Jadi ketika true ya. Jadi ini kan kalau misal prosesnya sudah berjalan dengan baik gitu tanpa ada kendala, maka dia kan yang di return itu adalah nilai true-nya ya. Nah, kalau misal true-nya itu sudah ditangkap, kemudian dijalankan perintah sesuai dengan logikanya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Sampai sini gimana? Bisa diterima atau mungkin bingung nih teman-teman? Silahkan ya kalau misal ada yang masih bingung. Nggak ada, atau mungkin sudah paham barangkali ya, mungkin mudah kali ya mencernanya kalau misalnya kita berbicara Laravel ini ya. Oke, terus kemudian kita lanjut deh, kalau begitu kita lanjut ke slide ini. Nanti untuk tugas masih menggunakan GitHub. Oke. Terkait pertanyaan itu ini aja ya, berarti nanti di sesi akhir aja saya jawab ya. Jadi kita tuntaskan ini dulu supaya nanti fokus gitu ya. Oke, jadi yang selanjutnya setelah MVC itu kita paham, maka yang kedua adalah sebenarnya ini hanya ya kami perlu kenalkan ini gitu ya, bahwa di Laravel itu ada ini gitu, ada migration, bahwa ketika nanti teman-teman berkolaborasi gitu ya, itu migration ini bisa disebut ya sebagai version control system, tapi bukan dari keseluruhan filenya, tapi hanya untuk basis datanya. Kita bisa sebut seperti itu ya. Karena kenapa? Nah, karena dengan migration ini, teman-teman bisa mengembangkannya atau mungkin membuat tabel dari database-nya itu secara masing-masing, kemudian nanti diintegrasikan jadi satu. Nah, proses integrasinya ini pun, itu juga kalau misal kita tidak menggunakan migration ini, pasti kan kita harus mengekspor filenya dulu gitu ya, kemudian ekspor SQL-nya itu, SQL-nya itu kita harus kirim ke ya mungkin induknya, project induknya gitu ya, supaya
bisa ditambahkan tabel tersebut, kan begitu. Kalau misal ada penambahan tabel, meskipun pada umumnya biasanya teman-teman akan mengerjakan proyek ketika struktur basis datanya itu sudah jadi gitu ya. Jadi sudah ada SQL-nya sudah lengkap, sudah relasinya sudah muncul, kemudian itu diberikan ke programmer gitu ya. Tapi ini kasusnya kalau misal teman-teman ingin mengembangkannya secara cepat gitu ya, tidak menunggu proses desain ERD-nya itu selesai, tapi teman-teman di sini diharuskan untuk membuat lebih cepat gitu dari yaitu dari proses yang ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan migration di mana nanti ketika kolaborasi itu tidak perlu SQL-nya ya, format SQL-nya yang dikirim, tapi cukup file migration-nya gitu ya. Migration-nya dikirimkan ke file induknya, kemudian nanti tinggal dijalankan dengan perintah migrate, maka nanti akan langsung muncul di database-nya gitu. Nah, contohnya jadi ini kalau misal teman-teman sudah memiliki basis datanya, nah ini tinggal teman-teman definisikan gitu ya, hostnya, kemudian nama database-nya, kemudian user